Hello everyone, I'm Tiara, management student from University of Teknokraт Indonesia. So this is the first video about leadership. Nah, yuk kita belajar jenis-jenis kepemimpinan apa aja sih dalam materi mata kuliah kepemimpinan. Nah, di studi ini itu banyak banget jenis gaya kepemimpinan yang bisa dikelompokin dari berdasarkan pendekatan, perilaku, dan pengaruh yang digunain seseorang buat pimpin terhadap anggotanya. Pemahaman ini sangat penting biar kita bisa memilih gaya kepemimpinan apa sih yang cocok dan tepat sesuai situasi, organisasi, dan karakter tim. Yang pertama, yuk, let's learn with me. Nah, yang pertama, kepemimpinan otoriter atau autokratis. Otoriter ini adalah gaya kepemimpinan di mana pemimpin punya kontrol penuh terhadap pengambilan keputusan. Gaya ini cenderung memberi instruksi secara satu arah dan mengharapkan bawahannya untuk mengikuti tanpa banyak diskusi. Kelebihannya sih efisiensi dalam situasi krisis atau ketika keputusan cepat dibutuhin. Tapi kekurangannya terletak pada rendahnya partisipasi bawahan yang bisa menurunkan motivasi dan kreativitas. Selanjutnya, kepemimpinan demokratis atau partisipatif. Pemimpin demokratis itu libatin anggota tim dalam proses pengambilan keputusan. Mereka buka ruang untuk diskusi, dengerin masukan, dan mendorong kolaborasi. Gaya ini menciptakan suasana kerja yang positif dan meningkatkan rasa memiliki terhadap keputusan yang diambil, meskipun prosesnya lebih lambat dibanding gaya otoriter tadi. Tapi hasil yang dicapai itu cenderung lebih disepakati bersama dan berkelanjutan. Yang ketiga, kepemimpinan laissez-faire. Laissez-faire ini adalah gaya kepemimpinan di mana pemimpin memberikan kebebasan penuh pada anggotanya untuk membuat keputusannya sendiri. Dan mereka pemimpin hanya berperan sebagai fasilitator dan pengamat. Gaya ini cocok digunakan ketika tim memiliki anggota yang sangat kompeten, mandiri, dan profesional. Tapi kelemahannya, jika digunakan dalam tim yang kurang berpengalaman, bisa menyebabkan kebingungan dan kurangnya arah. Nah, yang keempat, kepemimpinan transformasional. Kepemimpinan transformasional itu fokus di inspirasi dan motivasi terhadap perubahan. Jenis ini itu punya visi yang jelas dan mampu mendorong bawahannya untuk bekerja melebihi ekspektasi. Mereka jadi role model yang kasih semangat serta numbuhin komitmen dan semangat inovasi. Gaya ini cocok banget nih di organisasi yang sedang berkembang atau ngalamin perubahan besar. Yang kelima, jenis kepemimpinan transaksional. Ini nekenin pada pertukaran antara pemimpin dan bawahan. Pemimpin berikan imbalan jika pekerjaan diselesaikan dengan baik dan sanksi jika terjadi kesalahan. Hubungan kerja yang bersifat formal dan berdasarkan aturan yang jelas. Cocok untuk di lingkungan kerja yang stabil dan tugas yang rutin. Tapi kurang mampu dorong kreativitas atau perubahan jangka panjang. Yang keenam, ada kepemimpinan karismatik. Ini punya daya tarik pribadi yang luar biasa dan mampu mempengaruhi orang lain melalui kepribadian dan keyakinannya. Mereka sering dianggap sebagai sosok inspiratif dan menjadi pusat perhatian. Ini cocok dalam membangkitkan semangat dan loyalitas tim. Tapi, jika terlalu bergantung pada figur pemimpin, organisasi bisa ngalamin krisis kalau pemimpin itu gagal. Dan yang ketujuh, itu kepemimpinan servant atau pelayan. Kepemimpinan servant ini, mereka yang menempatkan kepentingan tim atau bahannya di atas kepentingan pribadi. Jadi, mereka fokus melayani, membantu pertumbuhan dan kesejahteraan anggota timnya. Gaya ini membangun rasa empati, kepercayaan, dan solidaritas yang cocok digunakan dalam organisasi yang menekankan nilai-nilai humanis dan pengembangan sumber daya manusia. Nah, jadi setiap jenis kepemimpinan ini punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nggak ada satupun gaya kepemimpinan yang paling benar di semua situasi. Jadi pemimpin yang efektif itu mereka yang mampu menyesuaikan gaya kepemimpinannya sesuai dengan kebutuhan tim, karakter individu, dan tantangan yang lagi dihadapi saat itu. Nah, itu dia materi terkait jenis-jenis apa aja sih gaya kepemimpinan yang biasa kita temui. So, thank you for you adding your knowledge with me.
Thank you for your attention and see you in the next video.